satu kopi. Kopi kita adalah kopi yang sangat spesial di Sumatera khususnya, itu kopi kerinci. Link kita saat ini ada di 11 negara, ada di Amerika, kemudian di Eropa itu ada di Italia, kemudian ada di Prancis, Norwegia, Belgia, Australia juga, New Zealand, Melbourne, UK, ada juga di Jepang yang baru masuk, kemudian juga ada di Asia umumnya hampir semua. Jadi jangan sibukkan petani dengan izin, jangan sibukkan petani dengan proses. Biarkan dia memproduksi kopi. Karena kita melihat penelitian kami bahwa dua masalah terbesar petani, inkonsistensi dan inkonsistensi dalam produksi dan konsistensi dalam bersama siswa. Ini perlu juga kita publikasikan. Kita di penilaian Kemenristek Dikti atau Kemendikbud di tahun 2020 ini kita masuk 11 besar di Sumbar Yaujar Bikepri perguruan tinggi nomor 11 ya penilaiannya. Dan kita kalau kita pisah antara akademi, institut dan universitas, kita nomor 6 yang meninggal sebulan lalu. Pekerjaan ini dia lakukan sambil menunggu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia pada pagi hari ini kita ngobrol tentang kopi dan tentang perguruan tinggi. Berikut bersama saya, sebelah kanan saya perkenalkan, yaitu Rektor dari Universitas Taman Siswa, yaitu Bapak Sepris Yonaldi atau Bro Sepris, dan di sebelah kiri saya seorang petani yang sudah membangun bertani secara digital, yaitu Mas Suryono, Bro Suryono, salah seorang founder dari CEO dan founder dari Alko. Nah, pada kesempatan hari ini kita mungkin berbicara mengenai sebuah fenomena antara kampus dan kolaborasi. Nah, hari ini kita telah kehadiran salah seorang dari petani yang mana membangun produk pertaniannya itu kopi dengan model digital yang bisa diadopsi atau yang bisa di tracking, traceability bahasanya, atau blockchain bahasa 4.0-nya, sehingga bisa diketahui siapapun untuk orang yang akan meminum kopinya. Nah, itu dari Alko. Nah, kemudian Taman Siswa hari ini salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengadopsi sebuah model kuliah, yaitu kewirausahaan, yang memang itu menjadi sebuah program studi untuk menjadikan mahasiswa memiliki atau mahasiswa menjadi entrepreneur. Produknya adalah mahasiswa menjadi pengusaha. Nah, ini kan jadi bukan hanya sekedar tambahan mata kuliah di dalam sebuah program studi, bahkan ini di-develop menjadi sebuah program studi, menjadi sebuah sarjana kewirausahaan. Nah, mungkin di sini saya mintakan dari Bang Sepris dulu atau Bro Suryono dulu, dari Bang Sepris dulu lah, bagaimana kemudian Taman Siswa dan bagaimana membuka kolaborasi Taman Siswa dengan para pihak. Mungkin dipersilakan. Oke, baik, selamat pagi sahabat literasi semua ya. Hari ini kita sangat bahagia sekali ya, kita bisa diskusi dengan owner Alko Coffee dan juga ada Direktur Kopi Nusantara yang Febri. Kalau berbicara Taman Siswa, tentu panjang sejarahnya. Sebelum Indonesia Merdeka, Taman Siswa sudah ada. Dilahirkan oleh Bapak Pahlawan Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1942. Di Sumatera Barat sudah ada pada tahun 1935 di Bukit Tinggi, dan 1957 ada di Kota Padang. Dan inilah Universitas Taman Siswa. Jadi Universitas Taman Siswa ini adalah kampus nasional yang kita berada di beberapa daerah. Kalau perguruan tingginya perguruan tinggi ada di 5 daerah. Ada di Padang, di Palembang, Jakarta, Jogja, Banjarnegara. Kita ada 5. Jadi para pemirsa semua ya, Taman Siswa itu adalah kampus nasional yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yang setiap tanggal 5 Mei diperingati sebagai 2 Mei setiap hari kelahiran beliau sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terus tadi ditanya oleh Bu Febri, Taman Siswa arahnya kemana ini? Ya, kita hari ini menangkap persoalan
Indonesia hari ini. Persoalannya adalah kenapa Indonesia masih berada pada masa atau pada status negara berkembang terus. Persoalannya satu saja, kita sampai hari ini masih menjadi negara konsumtif, tidak menjadi negara produsen seperti China, India, Korea, dan negara-negara adidaya lainnya. Solusinya adalah perguruan tinggi harus menghasilkan alumni-alumni sebagai job creator, tidak lagi sebagai job seeker. Mereka tamat, sudah memiliki skill, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan membuka lapangan pekerjaan. Dari hasil riset saya pada tahun 2015, 82% itu mahasiswa. Cita-citanya adalah menjadi pekerja, job seeker. Cuma 18% mau menjadi seorang entrepreneur. Kalau ini tetap berjalan sampai hari ini, tentu Indonesia tidak akan bisa memanfaatkan bonus demografi untuk menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2040. Jadi Universitas Mahasiswa Padang menangkap peluang tersebut dan juga mau membantu menyelesaikan persoalan ini dan bersama dengan seluruh stakeholders. Maka kita sudah branding kampus kita menjadi Entrepreneurial University, kampus kewirausahaan. Seluruh program studi wajib memiliki mata kuliah kewirausahaan. Dan kita juga lahirkan program studi ya, tidak hanya mata kuliah. Kita lahirkan program studi kewirausahaan yang kita buka ke-12 di Indonesia, perguruan tinggi ke-12 di Indonesia. Kita juga buka program studi manajemen retail. Seperti hari ini dunia barang dalam genggaman. Semua sudah berbasis digital. Shopee, Lazada, Gojek, dan lainnya itu basis semua adalah manajemen retail. Kita juga buka agribisnis dan juga program-program studi yang lainnya. Tentunya program studi ini akan mendukung program-program pemerintah untuk menghasilkan job creator-nya. Dan untuk mendukung itu semuanya, untuk menjalankan itu semuanya, itu Taman Mahasiswa nggak bisa sendiri. Taman Mahasiswa butuh kolaborasi dengan seluruh pihak. Kita sudah membangun lebih kurang 25 mitra kerjasama. Nah, alhamdulillah setengah jam lalu kita sudah tekan kerjasama dengan Alko Cafe, dengan Mas Haryono ini, Suryono. Insya Allah kerjasama kita ini akan mendukung apa menjadi visi Taman Mahasiswa. Jadi gitu Bapak Bri, cerita singkat tentang Taman Mahasiswa. Artinya menarik hari ini. Saya pikir kepusingan ya daripada perguruan tinggi adalah ketika tamat itu kan mahasiswa jadi zero lagi dan bingung kemudian mau kemana ini penyalurannya. Nah kalau hanya ini itu satu, yang kedua negara maju itu kan berapa banyak pengusahanya, berapa banyak dari satu negara itu jumlah entrepreneurnya. Nah Indonesia kan masih sangat berapa persen? Sampai 2%. Nah sampai 2%. Nah itu kan sebuah problem. Nah saya pikir artinya ya Taman Mahasiswa harus mendevelop itu sehingga memang ada harapan daripada mahasiswa, daripada orang di sekitar itu. Apalagi nama Taman Mahasiswa ini kan cita-cita Ki Hajar Dewantara sangat tinggi di bidang pendidikan ini. Mencerdaskan dan memberdayakan. Saya pikir itu kan sangat luar biasa terah dari beliau. Nah, kemudian dari Mas Suryono, saya pikir Alko ini kan kenapa dia maju? Karena mau berkolaborasi. Nah, saya ketemu beliau ini memang ya dari awalnya dari kolaborasi dulu, dan dengan kolaborasi itulah membangun silaturahmi lah membangun rezeki tadi. Saya pikir begitu. Nah makanya Alko itu saya pikir membuka diri sehingga mau cepat upgrade ya. Baru tahun berapa didirikan? 2018 mungkin sampai sekarang udah mulai pesat. Mungkin bisa diceritakan bagaimana historinya, kemudian dan kesiapan untuk berkolaborasi itu bagaimana, Mas Suryono? Baik, perkenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah founder dari Kopi Alam Kerinci, juga saat ini menjadi koperasi Kopi Alko Sumatera Kopi, dan saya juga CEO di divisi kopi di salah satu usaha yang dikembangkan koperasi. Jadi awalnya kami adalah komunitas anak muda. Satu misi waktu itu adalah lingkungan. Bagaimana Kerinci dengan wisata, Kerinci dengan alamnya itu terjaga. Akhirnya membuat satu kelompok tani yang berbasis pada lingkungan tadi. Melihat peluang yang besar, muncullah unit-unit usaha yang kemudian itu efek dari komunitas tadi. Dan maka membentuk sebuah koperasi. Koperasi ini sekarang bergerak di 5 bidang usaha. 1 kopi. Kopi kita adalah kopi yang
sangat spesial di Sumatera khususnya, yaitu kopi kerinci. Link kita saat ini ada di 11 negara, ada di Amerika, kemudian di Eropa itu ada di Italia, kemudian ada di Prancis, Norwegia, Belgia, Australia juga, New Zealand, Melbourne, UK. Ada juga di Jepang yang baru masuk, kemudian juga ada di Asia umumnya hampir semua. Jadi itu untuk yang kopinya. Kemudian bagaimana kerjanya kami menggunakan koperasi modelnya adalah petani, koperasi, dan ada off-taker bahasa kita itu. Nah, bentuknya adalah konsep yang kami tanamkan ke petani, semua kita adalah playing field. Petani fokus saja bertani dengan bagus, kemudian koperasi bagaimana mengolah dengan bagus, dan divisi koperasi bagaimana mencari market yang bagus, sehingga terjadi sinkronisasi gitu. Dan berbagi tugas yang jelas ya. Jangan sibukkan petani dengan izin, jangan sibukkan petani dengan proses. Biarkan dia memproduksi kopi. Karena kita melihat penelitian kami bahwa dua masalah terbesar petani, inkonsistensi dan inkonsistensi dalam produksi dan konsistensi dalam kualitas. Sehingga ini butuh peran orang tengah, yaitu koperasi untuk usaha yang kedua adalah wisata. Tourism. Efek daripada pertanian tadi ya. Efek dari pertanian, ternyata beberapa kelompok tani kita membuat unit usaha bisnis wisata. Saat ini kita punya 5 resort dan punya 79 kamar yang dikelola oleh anak-anak lokal semua. Agrowisata ya? Agrowisata, tour trade mau kemana, untuk family gathering dan semuanya. Itu di-handle semua oleh anak muda kampung yang ada di Kerinci. Memberdayakan potensi SDM lokal ya. Kemudian yang ketiga ada pupuk kompos, karena kebutuhan juga ini kita buat pabrik pupuk kompos. Yang ketiga kita buat UKM, produk-produk turunan, salah satunya Moka yang bergerak di coffee shop ya, bergerak di khusus hilirnya. Kemudian kita juga bergerak di edukasinya. Jadi kita ada satu tempat belajar, namanya Aku Academy, kita membuatnya. Kita buat momen setiap bulan belajar kopi dari plantation sampai segelas kopi. Untuk petani kita kasih gratis, anak petani kita kasih gratis. Tujuannya adalah empowering dari anak muda dan semuanya. Nah, inilah semangat Alko pada prinsipnya, itu empowering community dan shaping nature-nya, kembali alam dan memperdayakan anak muda. Kemudian yang membuat kita sebagai koperasi yang kemudian cepat bertumbuh ini adalah kita selalu berinovasi. Inovasi, perkembangan apa kita ikuti. Kita selalu memberikan informasi ke petani. Petani jangan nolak teknologi. Itu aja. Jangan menolak teknologi. Saat ini di generasi ketiga, kopi, bagaimana kita petani mencoba menggunakan kopi secara traceability, menggunakan aplikasi sehingga kopi terdeteksi dan semuanya. Dan ini sebenarnya koperasi Alko sendiri membutuhkan dampingan juga sebenarnya dari para mitra. Salah satu mitra kita adalah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah membuat satu kesepahaman dengan Taman Siswa untuk membuat satu kolaborasi nanti ke depannya bagaimana program entrepreneur ini, program kewirausahaan ini bisa dikolaborasikan dengan apa yang sudah aku kembangkan. Sehingga program-program aku mungkin bisa menjadi bagian role model atau sebaliknya, karena aku juga membutuhkan membutuhkan akademisi yang bisa memperkuat kegiatan kita saat ini. Jadi satu yang terpenting buat kita adalah konsep kita adalah learn, success, dan share. Yuk kita belajar, petani harus tetap belajar dimanapun kita. Salah satu tempat belajarnya di tempat mahasiswa, di tempat kuliah, atau di kampus, universitas. Setelah kita belajar, terapkan dan sukses, berbagilah dengan yang lain. Gitu bro. Ya, artinya gini, menarik sekali ya lahir Alko, kemudian kepeduliannya. Nah, untuk diketahui Alko itu berada di Taman Nasional, sekitar Taman Nasional Kerinci sebelah. Untuk bergabung di anggota Alko itu punya komitmen. Salah satunya tidak merusak hutan yang menjadi paru-paru dunia, yang itu menjadi Taman Nasional itu. Nah, untuk masuk ke situ aja harus ada komitmen itu ya bro ya, supaya petani ini benar-benar mereka benar-benar pada posisinya dan akibatnya memang produksinya bisa diperhatikan itu.
Nah itu sangat menarik. Nah kemudian ini kan MOU telah ada nih antara Taman Siswa dan Alko. Saya pikir kedepannya harus ada langkah-langkah konkret dan langkah-langkah serius yang harus kita kolaborasikan. Karena mengingat kondisi hari ini, mau tidak mau kita harus memang membangun sinergi itu. Karena saya pikir unit usaha atau perguruan tinggi dan beberapa sektor yang lain itu harus terkolaborasi menjadi sebuah model ekosistem apapun itu. Nah, sehingga bisa banyak yang terlibat. Nah, sehingga ada dampak gitu loh. Dampak yang akan itu. Nah, untuk kedepannya saya pikir apa langkah-langkah yang akan dibangun dari Universitas Taman Siswa dengan aku untuk membangun partnership itu? Kira-kira apa? Oke, baik, tentunya nota kesepahaman ini harus kita follow up dalam bentuk kerjasama yang lebih konkret. Tentu di Universitas Taman Siswa Padang ada tiga hal utama. Pertama adalah pendidikan. Kita akan secara bersama-sama dengan aku tentu nantinya kita akan memberikan biaya pendidikan atau beasiswa terhadap kawan-kawan petani, kawan-kawan koperasi yang berada di luar lingkup Alko. Satu petani sarjana misalnya bro. Dan ayo kuliah ke Taman Siswa. Yang mau menjadi petani sukses di agribisnis, ada perusahaan, ada manajemen retail, dan itu yang kedua adalah di bidang riset. Itu Universitas Taman Siswa ini perlu juga kita publikasikan. Kita di penilaian Kemenristek Dikti atau Kemendikbud di tahun 2020 ini kita masuk 11 besar di Sumbar Riau Jambi Kepri, perguruan tinggi nomor 11 ya penilaiannya. Dan kita kalau kita pisah antara akademi, institut dan universitas, kita nomor 6 dan nomor 2 di Sumatera Barat. Kita di Taman Siswa Padang kita memang fokus di bidang riset yang kita publikasikan di nasional maupun internasional. Mungkin yang kerjasama dengan aku ya kawan-kawan nanti dosen dan mahasiswa akan meneliti di sana sehingga berkontribusi untuk melakukan dan memberikan sesuatu yang baru untuk melakukan inovasi. Ya, awalnya berasal dari riset. Yang ketiga adalah tentu kegiatan pemberdayaan tadi. Tadi kan salah satu visi dari Alko Cafe itu kan pemberdayaan petani. Kita akan masuk di sana karena kan di awal tahun 2020 Mas Menteri Nadiem Makarim sudah sampaikan semua perguruan tinggi wajib mengadopsi model pendidikan kampus merdeka dan merdeka belajar. Dan Taman Siswa langsung tangkap itu. Kita sekarang lagi menyusun kurikulum untuk menuju kampus merdeka dan merdeka belajar. Di mana 3 semester mahasiswa tersebut tidak berada di program studi. Nah, itu kan menarik. Semester 5 dia berada di luar program studi. Contohnya dia program studi perusahaan, dia 1 semester berada contohnya di ilmu hukum. Ya. Di semester 6 dia berada di industri atau berada di pusat-pusat riset atau unit usaha atau lembaga pemerintahan selama 1 semester dan kita konversi dengan 20 SKS. Semester 7 mereka berada lagi di apakah mereka BKKN, magang atau yang lain. Mungkin nanti salah satunya adalah aku. Di sana nanti kita akan tempatkan mahasiswa dan dosen untuk berkuliah. Tidak 1 bulan, tapi selama 6 bulan. Mahasiswa paham teorinya dan punya pengalaman menjadi seorang pebisnis, entrepreneur. Mereka tamat, tinggal langsung bisnis. Ilmu punya, skill keterampilan punya, hard skill, soft skill punya. Jadi memang itu yang kita lakukan dan kita harus follow up segera. Ya, kita akan berikan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi ke teman-teman yang ada di Alko. Yang kedua kita akan melakukan riset segera. Nah, ada juga beberapa mahasiswa dan dosen sekarang fokus riset dan kita akan follow up untuk berkolaborasi riset bersama. Yang ketiga adalah ya kita mungkin di semester depan kita akan mencoba menempatkan mahasiswa kita di sana untuk belajar selama 6 bulan. Ya, terus satu lagi adalah yang tidak kalah penting, kita akan buka sub-bisnis unit. Kita akan berkolaborasi untuk bikin bisnis bersama. Kalau dengan Alko Cafe tentu core bisnisnya adalah kopi. Ya, modelnya nanti kita bicarakan. Dan Taman Siswa siap untuk itu, karena kita punya sumber daya manusia. Teknologinya, inovasinya kita bicarakan secara bersama. Jadi saya sebagai rektor sangat terima kasih betul kepada Alko yang sudah mau untuk
berkolaborasi dengan mahasiswa. Itu Mas Fikri. Ya, artinya begini, memang sangat ini. Hari ini laboratorium saya pikir bukan hanya di sekitar kampus. Laboratorium itu ya di kebun petani itu. Ya ini seperti yang disampaikan oleh Mas Nadi, untuk menjadi seorang perenang handal itu jangan berenang di kolam renang, harus berenang di laut itu sendiri, harus berenang di laut. Jadi dia tahu bahaya, tahu siap tantangan, sehingga dia siap Survive dia. Kalau ada hiunya dia sudah ada penangkal hiu. Kalau ada pausnya sudah ada penangkal paus. Sehingga dia betul-betul memang seorang perenang. Ya, kalau selama ini kan kalau berenang ya latihan kolam renang, tidak ada tantangan. Ya, saya pikir itu sebuah inovasi lah ya dari Universitas Taman Siswa yang telah keluar dari model perguruan tinggi yang ada selama ini. Konvensional. Ya, saya kan berasal dari ya perguruan tinggi juga. Nah, hari ini kan biasanya kalau kampus itu kan hanya ya mentok dan boring mahasiswa dan dosen. Di kelas, ya. Karena di kelas membicarakan sebuah teori-teori, sebuah kajian-kajian yang itu mungkin kajian-kajian itu ketemu ternyata di luar atau memang di luar kita jadikan kajian. Nah, kan begitu. Nah, itu cara pandang dan cara merubah itu sangat inovatif. Itu yang mungkin dikatakan hari ini namanya Merdeka Belajar. Nah, kemudian dari ALKO sendiri membuka diri dengan beberapa pihak luar. Nah, ini kan sangat menarik karena memang ALKO itu kan rootnya juga selain juga memperkuat community tadi, para masyarakat petani tadi, juga kolaborasi dari di luar. Nah, dan menariknya ALKO ini kan gini, dia kerjasama dan banyak yang terlibat gitu loh, menarik terlibat dan dengan digital. Nah, itu kan sebetulnya peran-peran dari perguruan tinggi mengadopsi model demikian. Nah, ini saya pikir kan sangat kolaborasi, sangat sinkron, sehingga nantinya mahasiswa, dosen segala macam dan begitu juga petani. Jadi ada tugas-tugas yang dikerjasamakan bareng sehingga beban itu semakin ringan. Nah, itu kira-kira dari Bro Suryono, apa sih kedepannya yang kemudian akan disegerakan gitu dari yang tadi disampaikan Pak Rektor tadi? Ya, kami sangat terbuka ya dengan semua baik universitas ataupun NGO juga kami terbuka, sehingga ini menjadi satu nilai tersendiri buat kami karena konsep kami tadi adalah kami selalu belajar. Kami punya satu budaya kerja dalam komunitas kita. Enggak apa-apa kita menjadi pembantu di istana daripada kita menjadi raja di hutan dalam perspektif belajar. Sehingga inovasi itu kan kita ketahui kalau kita mau belajar. Blockchain system adalah sebuah teknologi baru yang mulai dikembangkan 2016 di Jepang. Awalnya digunakan untuk traceability ikan dan semuanya. Kemudian ide awal kami sebagai koperasi waktu itu adalah bagaimana mempertemukan petani dengan pembeli. Yang petani ini hanya panen 100 kilo. Dan kita juga yakin di belahan dunia ada roastery yang butuh cuma 100 kilo. Selamanya kan sulit tuh mereka melacak. Nah, bagaimana supaya ini menjadi kita pertemukan? Saya juga belajar banyak dari Mas Nadiem Karim. Bagaimana dia membuat aplikasi Gojeknya. Dia tidak ngojek, tapi ada hasil dari Gojek. Kami akan membuat pola itu yang sama. Akhirnya muncul blockchain system yang kerjasama dengan Jepang. Beberapa negara dan kita kerjasama, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian ada di Jerman, kemudian ada juga di Australia, di Victorian Government. Kita ada kerjasama dengan salah satu di dalam hal masa teknologi lah. Jadi traceability kopi ini adalah bagaimana kopi itu terlacak. Ini jawaban juga inovasi kita ketika di masa pandemi. Kami launching ke bulan 3 Maret. New normal membuat orang saat ini di Eropa di mana-mana adalah bagaimana dia meyakini bahwa apa yang dia konsumsi itu kepastiannya jelasnya, kualitasnya. Nah, garansi kualitinya jelas ya. Kami hadirkan itu dalam bentuk aplikasi traceability kopi. Anda ketika minum kopi kami, Anda akan tahu siapa petaninya, kapan dipetik, siapa di roastery-nya, kapan dikirim, berapa lama, berapa kilo jaraknya itu, dan cerita kopinya ada di situ. Ini menjadi jawaban masa pandemi, sehingga kopi kami survive sampai di masa pandemi. Kopi Kerinci saat ini menjadi madunya dunia. Artinya walaupun hari ini perdagangan ekspor itu terkendala, tapi ALKO masih memiliki market
market nih tadi itu ya, walaupun ini apa namanya ekspor kan agak susah nih. Betul. Tapi Alko dengan model traceability blockchain yang tadi kan tetap memiliki market yang walaupun apa jelas gitu kan. Market sebenarnya tetap aman. Nah sehingga memang tidak kolab di petani, karena efek bicara bisnis kopi itu ketika satu rantai saja terganggu semuanya kan. Nah dengan ini saya pikir solusi, sehingga memang solusi sangat solusi. Solusi bagaimana sustainable market itu? Bukan hanya sustainable market, saya pikir sustainable farmer juga, Jadi karena memang petani juga berdampak. Dari data Q1 ya, kuartal 1 2020 kita lihat bahwa ada terjadi transaksi melalui e-commerce 36 triliun. Iya. 36 triliun terjadi transaksi melalui e-commerce. Mungkin salah satu adalah melalui blockchain yang digagas oleh kawan-kawan Alko. Yang kedua adalah ada perpindahan 51% pembeli baru di transaksi online. Jadi memang di masa pandemi COVID ini sudah tepat yang dilakukan oleh Alko berinovasi dengan menggunakan aplikasi digital. Per hari ini pengguna media sosial itu ada sekitar 150 juta rakyat Indonesia. Pasar Dapat aja kita 1% udah luar biasa ya. Jadi memang kita di Taman Siswa Panjang, kenapa kita lahirkan program studi seperti perusahaan, manajemen retail, dan beberapa prodi yang lain dalam rangka ya mengambil peluang itu. Kita akan menghasilkan lulusan-lulusan, sarjana-sarjana yang memang memiliki pengetahuan, ilmu dan skill untuk berwirausaha tentunya. Untuk pada hari ini masa pandemi COVID, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin bertransformasi bisnis konvensional ke bisnis digital. Iya, seperti blockchain tadi. Saya sudah baca juga, saya pelajari juga seluruh UMKM yang ada di Sumatera tinggal Barat, mengadopsi Kota ya. Padang harus bertransformasi juga. Betul. Nah sudah ada model ini, role model sudah ada, contohnya sudah ada. Jadi kita juga himbau nih kepada seluruh pelaku UKM, termasuk yang saya bina di beberapa kabupaten kota Sumatera Barat. Ayo kita semua harus intervensi nih UKM-UKM yang lagi sakit hari ini, yang sudah mati, karena memang yang paling terdampak pada hari ini adalah bisnis makan, minum, dan logistik, pariwisata itu 35% terdampak. Dan lebih 50% UKM kolaps. Dan 80% mengurangi karyawan atau PHK karyawan. Salah satu obatnya adalah atau inovasinya adalah ayo kita bertransformasi ke bisnis, mengadopsi aplikasi digital. Dan satu lagi, pola digital ini apa ya? Ini menjadi ini jawaban. apa yang kita kembangkan di aplikasi. Dulu namanya Alko Mobile. Sebelum kami mengenal teknologi dengan negara, Inovasi sendiri lah ya. kami berinovasi namanya Alko Mobile yang sangat mudah dibobol orang. Sehingga kita bertemu dengan Jepang ini dan membuat dia punya teknologi itu, kita pakai kita adopsi. Dan kami mengganti nama menjadi Kopi Traceability. Ini kami akan berikan free ke seluruh kelompok Resource, bisnis, ya? bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Saat ini yang sudah mengembangkan adalah Bali. Nah, saya kemarin, Bali sudah persis dengan apa yang kita pilih. Silakan. Kemudian saat ini akan mengembangkan dari Vietnam. Kami sudah dihubungi dengan Vietnam, dan dihubungi dengan Cina, dengan Malaysia, kemudian dihubungi dengan kawan kami di Swiss bahwa ini akan dipakai untuk mereka akan mencoba memakai. Nah, artinya tidak hanya kopi saja yang traceability, memungkinkan tentang traceability. Ya menarik itu. Tempoyak traceability. Rakit traceability dan semuanya. Sanjay. Ini sesuatu yang sekarang menjadi kebutuhan pasar. Nah, kita harus ada di sini. Gitu. Artinya Alko juga dengan pengalaman traceability di kopinya juga memberikan ruang yang itu dibahkan lah ya, saya pikir ya, kepada teman-teman UKM untuk mengadopsi model ini dan berusaha siap terlibat kan itu poinnya kan itu, siap terlibat untuk sama mendevelop apa yang apalagi apa namanya entrepreneur ini kan sangat ingin banyak yang mau terlibat kan itu. Nah ini kan saya pikir sangat menarik jika kita butuh universitas yang ya memang punya saya pikir program entrepreneur seperti itu. Nah universitas hari ini juga harus bukan hanya berpikir, ini kadang-kadang kampus ini berpikir dan bertindak, saya pikir bertindak untuk ke sana. Karena kalau tidak, karena pilar dari pembangunan itu ya universitas ini untuk kemudian mempercepat pembangunan ini. Nah itu salah satu perguruan tinggi, karena perguruan tinggi punya potensi sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini tadi bisa mengadopsi kerjasama tadi.
Nah sehingga bisa terjadi visi yang bersama tadi. Nah sehingga kuat tadi itu kan. Karena kan memang labor selama ini kan kita berpikir labor itu tidak di Kampus, ya. Sebenarnya Ya. labor itu bukan Di lapangan, lagi, itu kan labor itu. Maka kita coba bangun dengan seluruh stakeholders, dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, dan juga sampai ke BUMDes kita bangun bersama. Sampai ke masyarakat negara kita bangun bersama. Dalam rangka apa? Yang menyiapkan lulusan kita ya mereka berkompeten di ilmunya masing-masing. Dan itu dia diakui menjadi ini menariknya menjadi SKS kan? Iya. Jadi setelah mereka tamat, mereka sebagai job creator, tidak sebagai job seeker. kalau sebagai per hari ini tingkat pengangguran Indonesia sudah sampai ke angka 5%. Berarti hampir 7 juta yang menganggur di masa COVID. Kalau pandemi ini masih berlanjut dan nggak tahu sampai kapan ini. nggak tahu sampai kapan kita, karena kan corona ini nggak tahu kita di mana ini, nggak kelihatan kan. Ya salah satu solusi kalau untuk tetap menumbuh kembangkan bisnis, terutama usaha mikro kecil, ya harus bertransformasi seperti yang dilakukan oleh Alko. Oke, saya pikir ini perbincangan kita kali ini tidak cukup hanya di sini. Mungkin ke depan Taman Siswa mungkin akan melakukan kunjungan atau kuliah di lapangan sana kan begitu. Ya. Di tempat lokasi Alko itu kita akan ke sana kita. Ya, akan melakukan kegiatan-kegiatan di sana dan begitu juga Alko melakukan kolaborasi dengan universitas. Nah, ruang ini saya pikir harus dipercepat sehingga ada kemudian inovasi lahir baru. Saya pikir dengan bergabung beberapa orang itu menjadi ada sesuatu model baru lagi yang mungkin dilahirkan. Mungkin itu sangat menarik ya, silahkan teman-teman siapa yang mau terlibat untuk kemudian berkolaborasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Taman Siswa Bang Sepri Sulnaldi yang hari ini sebagai rektor yang milenial ya mau membuka diri dengan inovasi dan dengan perkembangan dan Bro Surono yang jauh-jauh dari Kerinci yang hari ini juga peduli. Jadi beliau sangat peduli kemanapun siap bekerja sama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa berdampak baik bagi kita dan bagi orang banyak. Mungkin dari saya demikian. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.